Yo, what's good, balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini kita akan nge-review sebuah laptop dari HP. Ini merupakan laptop kelas entry level dari HP, yaitu laptop HP 14S. Ini kelasnya ada di bawah HP Envy dan juga Pavilion series. Dan menariknya dia pakai Ryzen 5 5000 series, walaupun udah keluar seri 6000. Dan yang menarik lagi, dia bukan pakai 5500U atau 5600U, tapi 5625U. Nah, kayak gimana performance dari prosesor ini? Langsung aja kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Ini adalah HP Laptop 14S FT2002AU menggunakan prosesor Ryzen 5 5625U yang sebenarnya udah launching dari awal Januari 2022 kemarin, cuman mungkin baru masuk ke Indonesia di unit laptop 14S ini. Dan dia menggunakan operating system Windows 11 serta juga dengan Office of Studio 2021, dan untuk harganya sendiri di Rp9.699.000 serta dilengkapi dengan garansi selama 2 tahun. Dan kalau desainnya sendiri, karena laptop HP 14S ini merupakan lini entry level dari HP, maka desainnya juga dibuat dengan lebih konvensional menggunakan bahan plastik polikarbonat. Bagian punggung layar dan sisi bodi ini menggunakan finishing sandblasted, sedangkan untuk bagian palm rest-nya menggunakan finishing brush. Untuk dimensi laptop ini ada di 32,4 cm x 22,5 cm dengan ketebalan di 1,79 cm dan bobotnya di 1,46 kg. Jadi masih termasuk bisa dibilang cukup ringan lah untuk laptop kelas entry level. Jadi ini sangat mudah dibawa untuk kalian para pekerja kantoran atau mahasiswa dan juga pelajar mungkin. Secara desain keseluruhan sebenarnya ya ini biasa aja. Dan pilihan orang tuh bisa berbeda-beda, tapi untuk laptop entry level ini bisa dibilang cukup oke lah. Jadi untuk skor desain kita bisa berikan skor 7 poin. Untuk layarnya dia punya bezel yang masih cukup lebar, terutama untuk area bagian atas dan juga bawah layar, tapi ini tampilan yang biasa aja di laptop kelas entry level. Layarnya berukuran 14 inch Full HD 1920 x 1080 pixel, aspek rasionya 16:9 dengan menggunakan panel IPS. Color gabungnya di 45% anti-AC atau sekitar 62,5% sRGB. Dengan tingkat kecerdasan layar di 250 nits serta refresh rate layar ada di 60 Hz. Jadi untuk skor display ini kita bisa berikan skor 7,5 poin karena paling nggak dia sudah menggunakan layar IPS, bukan IPS level apalagi TN. Untuk portnya di sini kalian disediakan dua buah USB Type A yang udah USB 3.0 walaupun warnanya masih hitam, ada USB Type C juga, dan yang menarik ada satu buah SD card reader full size, dimana harusnya ini bisa membantu kalian untuk pindahin file foto ataupun video dengan lebih mudah, dan artinya ini laptop juga bisa digunakan untuk rendering harusnya ya. Tapi nanti kita akan lihat di bagian performance apakah renderingnya benar-benar sekencang itu. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas, kalian disediakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0. Fitur lainnya ada Windows Hello, jadi kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan pemindah sidik jari yang terletak di bagian sebelah kanan dari touchpad-nya ini. Dan ada juga My HP, di sini kalian disediakan dua buah fitur. Yang pertama HP Quick Drop untuk kalian bisa memindahkan file foto dan video dengan lebih mudah dari smartphone kalian ke device laptop HP kalian ini. Dan satu lagi ada HP Audio Control, tempat kalian bisa mengatur untuk profil audio sesuai dengan kegiatan yang kalian inginkan. Ini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, dan di sini kalian nggak disediakan fitur untuk matikan webcamnya. Jadi untuk keamanan sendiri kalian bisa tempelkan dengan stiker atau apapun itu. Dan untuk hasilnya sendiri sebenarnya ini cukup oke sih untuk harga 9 jutaan ya. Warnanya cukup jelas dan juga untuk noise-nya juga sebenarnya nggak terlalu ganggu juga sih. Jadi mantap. Untuk skor fitur keseluruhan termasuk dari portnya kita bisa berikan skor 7,5 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari CPU terlebih dahulu, dan detailnya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dia menggunakan AMD Ryzen 5 5625U dengan total 6 core dan 12 thread. Untuk clock speed-nya base-nya ada di 2,3 GHz dan boost-nya di 4,3 GHz alias 100 MHz, lebih kencang dibandingkan dengan Ryzen 5 5600U atau bahkan Ryzen 5 5600H yang seri performance. Untuk fabrikasi masih menggunakan 7 nanometer dengan L3 case-nya ada di 16 MB dan TDP prosesor ini ada di 15 Watt. Dan untuk hasil pengujiannya sendiri di R15 kita dapatkan skor di 1348 CB. Untuk R20 single core-nya ada di 546 poin, sedangkan multi core-nya di 3006 poin. Dan kita lakukan looping sebanyak 10 kali dan kita dapatkan rata-ratanya ada di 2904 poin. Jadi konsistensinya sebenarnya masih sedikit
ya cukup bagus lah bisa dibilang ya. Karena bedanya cuma sekitar 100 poin. Dengan suhu rata-rata CPU-nya ada di 88 derajat Celcius dan maksimum menyentuh 90 derajat Celcius, artinya cuma beda sekitar 2 derajat aja. Selanjutnya untuk performance rendering 3D menggunakan Blender, kita dapatkan CPU rendernya ada di 5 menit dan 49 detik. Dan kita penasaran gimana kalau Ryzen 5 5625U ini kita bandingkan sama seri performance-nya yaitu Ryzen 5 5600H, dan ini adalah grafik perbandingannya. Bisa dilihat untuk R15 itu perbedaannya ada di sekitar 18%, di mana Ryzen 5 5600H itu tentu aja lebih kencang. Sedangkan untuk R20 single core-nya kita dapatkan Ryzen 5 5625U ini lebih kencang sekitar 2% untuk performance-nya, sedangkan multi-core-nya tetap Ryzen 5 5600H sendiri lebih kencang sekitar 22%. Dan untuk blendernya sendiri kita dapatkan untuk Ryzen 5 5625U ini dia masih lebih lambat sekitar hampir 1 menit 30 detik dibandingkan dengan Ryzen 5 5600H kemarin. Untuk RAM bawaan laptop ini dia sudah dual channel tapi 8GB, artinya yang terpasang untuk 4 dan 4 dengan DDR4 dan speednya di 3200 MHz. Tapi tenang aja kalau kalian merasa ini kurang, masih bisa upgrade karena semuanya terpasang di slot SODIMM. Sementara untuk storage sendiri dia menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512GB dengan speed rate-nya di 2485 MB per second, sedangkan rate-nya di 1805 MB per second, dan ini udah cukup oke untuk SSD yang terpasang di laptop kelas entry level. Selanjutnya untuk grafik card dia hanya menggunakan integrated Radeon Graphics dengan Vega 7, dan kita dapatkan untuk hasil rendering video di Adobe Premiere video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer. Dia mampu mencatatkan waktu di 2 menit 19 detik, dan ini kalau kita bandingkan sekali lagi dengan laptop yaitu Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang menggunakan Ryzen 5 5600H kemarin. Untuk Premiere di mana IdeaPad Gaming kemarin pakai single channel RAM 8GB, dia dapat waktu di 3 menit 33 detik. Artinya untuk HP laptop 14 ini masih lebih kencang karena dia cuma di 2 menit 19 detik aja. Dan ini tuh lebih mirip performance-nya dengan ketika IdeaPad Gaming 3 dipasangin RAM dual channel 16GB di mana waktunya ada di 1 menit 54 detik, nggak terpaut jauh dengan 2 menit 19 detik. Untuk performance simulasi gaming menggunakan 3D Mark di TimeSpy kita dapatkan skor di 1190 poin, sedangkan untuk fast track-nya di 3026 poin. Dan stress test-nya sendiri udah lolos dengan 99,2%. Jadi ini angka yang tinggi banget. Suhu rata-rata CPU-nya ada di 80 derajat, sedangkan GPU-nya di 70 derajat. Tapi ada kenaikan suhu di tengah pengujian di mana CPU-nya jadi 84 derajat dan GPU melonjak ke 73 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya kali ini kita cuma coba di game-game e-sport aja, tentu aja karena dia nggak menggunakan dedicated graphics, jadi nggak kuat untuk mainin game-game AAA, dan ini dia hasilnya. Game pertama kita coba Dota 2 dengan setting resolusinya di 1080 Full HD, dan untuk grafiknya ini kita buat di high full render, bisa dilihat di sini. Video settingannya kedua dari kanan ini udah high dan full render. Dan kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 40 sampai 50-an FPS, dan ini stabil, cukup lancar juga untuk mainin game Dota 2 ini. Game selanjutnya ada CSGO dengan settingan resolusinya di Full HD, dan untuk grafiknya sendiri kita setting di medium nih, kita bisa dapatkan di kisaran masih sama di 40 sampai 50-an FPS. Dan ini masih cukup nyaman juga untuk dipakai main game-game FPS kayak CSGO ini. Untuk refresh rate layar yang 60Hz sendiri sih sebenarnya nggak terlalu jadi masalah juga sih di sini, karena masih cukup smooth terbilangnya dengan FPS yang ada di kisaran 40 sampai 50-an ini. Selanjutnya untuk Valorant kita bisa dapatkan di kisaran 90 sampai kadang bisa tembus di 120-an FPS dengan setting resolusinya Full HD, dan grafiknya ada di high-nya Valorant di rata kiri semuanya. Dan untuk Ryzen 5 sih sebenarnya udah cukup ya untuk bisa mainin Valorant di settingan high, dan kalian bisa dapatkan stabil 90 FPS-an ke atas. Untuk opsi upgrade di laptop ini kalian akan temukan 12 slot SODIMM untuk kalian bisa upgrade RAM bawaannya yang 8GB dual channel, jadi maksimum di 16GB dual channel. Sedangkan untuk storage kalian cuma bisa swap SSD bawaannya dengan menggunakan SSD kalau kalian pengen speed yang lebih kencang dan juga memori yang lebih besar lagi. Dan berikut adalah footage-nya.
Jadi untuk skor performance secara keseluruhan kita sebenarnya sangat puas banget dengan laptop entry level ini dan juga dengan Ryzen 5 5625U ini bisa jadi salah satu prosesor yang jadi pilihan kalian untuk laptop kelas entry level. Jadi kita bisa berikan skor di 8 poin. Untuk pengujian daya tahan baterai kita menggunakan PCMark 10 Modern Office dan karena nggak ada mode power yang bisa diatur di laptop ini, jadi kita cuma matikan WiFi, matikan backlit keyboard dan turunkan tingkat kecerahan layar di 50%. Dan kita dapatkan waktu pengujian tuh ada di 8 jam 44 menit alias ya hampir 9 jam lah, bisa dibilang hampir 9 jam. Dan ini udah jadi standar dari Ryzen 5 5000 seri sendiri, di mana waktu memakaian baterai itu bisa sampai di 9 jam atau lebih. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita berikan skor di 8 poin. Kesimpulannya, di kelas entry level ini laptop yang sangat bisa diperhitungkan dan bisa jadi pilihan untuk kalian. Walaupun kalau dibilang entry level juga harganya udah di 9 juta hampir ke 10 juta. Tapi kalau kita bandingin sama laptop lain di harga segitu tuh kalian baru bisa dapetin Intel Core i3 generasi ke-11 atau bahkan mungkin Intel Core i5 tapi masih generasi ke-10. Dimana kalau kita bandingin performance-nya jelas kita masih lebih unggulkan Ryzen 5 5625U ini. Karena terbukti tadi dari hasil pengujian kita, bahkan untuk rendering video sendiri dia masih bisa mengungguli Ryzen 5 5600H yang menggunakan RAM single channel saja. Dan di dual channelnya juga dia hasilnya tuh cuma mepet nggak sampai 30 detikan. Dan untuk daya tahan baterai sendiri dia juga bertahan di 8 hampir 9 jam. Jadi ini cocok banget untuk jadi daily driver kalian. Cocok banget untuk kalian para siswa, mahasiswa ataupun pekerja kantoran yang butuh performance yang oke. Untuk entertainment juga nggak butuh yang neko-neko, cuman paling untuk nonton film ataupun main game-game e-sport yang ringan-ringan nggak sampai game AAA. Dan untuk laptop ini skornya setelah kita total dan kita bagi 5, kita bisa dapatkan skor di 7,6 poin. Segitu aja review kita soal HP Laptop 14S kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk juga promo-promo apa aja yang berlangsung di Kalosa Laptop and Gadget Store ini. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT mulai dari laptop dan peripheral lainnya, silahkan kunjungi store kita ini. Ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah dari food court. Kita juga tersedia di e-commerce untuk kalian yang mungkin ada di luar kota dan ingin belanja di Kalosa juga. Ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD ID. Silahkan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.